Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya bersama kami di Diskopi Podcast, yang mana podcast ini akan membicarakan tentang dinamika sekolah dan pendidikan yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi Jambi. Nah, biasanya narasumber kita ini ada yang ganteng-ganteng, tapi kali ini kita narasumbernya cantik-cantik dan membahana ya pemirsa ya. Dan tentunya kali ini saya sedang berada di Yayasan Ilham Hasibuan Jambi. Nah ya, tapi sebelum itu kita mau mempersilakan dan mengenalkan narasumber-narasumber kita yang luar biasa, tentunya yang menjadi inisiator, yang menginisiasi dan tentunya juga menginspirasi para insan-insan pendidikan yang ada di Provinsi Jambi, yakni dengan mendirikan Yayasan Ilham Hasibuan Jambi. Tapi sebelum itu boleh dong tepuk tangan dulu pemirsa. Karena di sini nggak hanya pemirsa Diskopi Podcast yang ada di rumah aja, tapi juga di sini ada penonton-penonton yang standby meriah. Kebetulan ibu-ibu ini adalah juga bagian dari Yayasan Ilham Hasibuan Jambi. Kedengeran sampai semesta raya ya, saking hebohnya dan semangatnya ya. Oke, langsung aja kita akan kenalin narasumber kita. Tentunya beliau ini adalah perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang PK terhadap kemajuan pendidikan yang ada di Kota Jambi maupun di Provinsi Jambi. Oke, langsung aja untuk yang pertama. Beliau ini merupakan ketua yayasan dari Yayasan Ilham Hasibuan Jambi. Kita sudah bersama dengan Ibu Wilia Wardah Yanti. Halo Mbak. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Sehat Bu hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat banget. Luar biasa ya, ceria, Iya. aura-aura aktif dan mandirinya itu terpancar pemirsa ya. Harus. Alemong ya, ember ya. Oke, dan berikutnya nggak kalah cantik dan membahana juga nih ya, yang senyumnya manis, diam-diam tapi memikat gitu ya. Wah, di sebelahnya ini ada Ibu Sani. Benar? Iya gitu ya, nungguin ternyata ya. Ibu Sani ini merupakan Kepsek LPK Ilha. Tepuk tangan dong untuk Ibu Sani. Dan kemudian juga di sebelah saya yang tak kalah luar biasa, yakni ada Ibu Yusriati selaku Kepala Sekolah dari TK Ilham, Yayasan Ilham Hasibuan Jambi. Ibu Yusri yang manggilnya ya? Yusriati. Pokoknya lengkap, gak boleh dipisah ya. Nanti saya lagi di demo nih kalau salah nama ya. Oke, kita udah bersama Ibu Wardah, Ibu Sani, dan Ibu Yusriati. Nah, ngomong-ngomong nih pemirsa, kayaknya kita udah gak sabar nih dengar-dengar juga bahwasanya Yayasan Ilham Hasibuan Jambi ini baru muncul, kemudian juga diinisiasi oleh Ibu Wardah, yang mana pada kemarin ya Bu ya? Kemarin. Iya, kemarin banget ya, mendapatkan penghargaan dari Gubernur dan Wali Kota Jambi, yakni sebagai juara 1 perempuan berjasa dan inspiratif tingkat kota dan provinsi Jambi. Pokoknya paspornya J luar biasa. Kemudian juga beliau ini meraih juara 1 perpustakaan kota Jambi. Dan juga pemirsa, ternyata di sini selain yang saya sebutkan tadi, juga banyak mendapatkan penghargaan sebagai inovator dan inisiator perempuan-perempuan tentunya di Provinsi Jambi ya. Langsung aja ya, kita mau denger nih, kira-kira kalau dari Ibu Wardah sendiri kita udah penasaran banget nih, gimana sih kok bisa muncul ide untuk mendirikan Yayasan Ilham Hasibuan Jambi. Kemudian juga saat ini Ibu sudah rangkul dan menciptakan struktur-struktur organisasi yang nantinya bisa membuat Yayasan Ilham Hasibuan Jambi ini terarah, terkoordinir, dan nantinya bisa juga menjadi ruang untuk anak-anak terutama TK Bu ya, bisa kesini dan belajar di sini. Boleh silakan dijelaskan Ibu Wardah. Oke, selamat siang semuanya. Iya. Berkenaan dengan berdirinya Yayasan Ilham Hasibuan Jambi, sebenarnya awalnya bermula dari
waktu itu suami saya sakit keras dan saya memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan sosial, yaitu saya namakan Yayasan Ilham Hasibuan Jambi, dan ini juga saya dedikasikan untuk putra sematawayang saya Muhammad Ilham Hasibuan yang dalam kondisi ayahnya sakit, bundanya sakit. Jadi memang ini saya khususkan untuk anak saya supaya nanti dia teringat apapun yang menjadi perjuangan orang tuanya untuk yayasan ini gitu. Nah, Yayasan Ilham Hasibuan Jambi ini awalnya dulu dimulai dari lembaga pendidikan Quran. Jadi setelah lembaga pendidikan Quran naik dalam jangka waktu kalau nggak salah sih sekitar 3 mingguan, alhamdulillah. Terus bulan besoknya itu alhamdulillah makin banyak. Makanya saya memberanikan diri untuk membuka taman kanak-kanak. Nah, setelah taman kanak-kanak berdiri, akhirnya kita juga membuka layanan untuk sanggar belajar, sanggar seni, sanggar kreativitas anak. Dan pada akhirnya saya mendirikan Taman Bacaan Masyarakat di sini. Nah, bermula dari itu semuanya, alhamdulillah ini semua memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Itu sih sebenarnya awal mulanya. Biasa, berarti memang awal mulanya merasakan gitu ya, Iya, dan betul. juga kepekaan terhadap Iya. sekitar ya Bu ya. Betul, Akhirnya betul. bisa mencetuskan atau menginisiasi Yayasan Ilham Hasibuan Jambi. Iya, Tepuk tangan betul. dulu dong pemirsa. Itu ya, keren banget. Nah, kemudian Bu, sebelum kita beralih ke Ibu Yusriati dan Ibu Sani, kira-kira pembagiannya nih, pembagian sini kan kebetulan ada TK Ilham, kemudian juga ada TK Amora. Nah, itu seperti apa kira-kira pembagiannya? Kenapa harus ada 2 pembagian seperti itu, Bu? Oh gitu, enggak sih kalau masalah TK yang berbagi 2 karena memang kita punya 2 yayasan. Saya mendirikan 2 yayasan gitu kan. Tetapi khusus untuk di Yayasan Ilham Hasibuan Jambi sendiri itu memang ada beberapa layanan. Layanan itu yaitu taman kanak-kanak, sanggar belajar, sanggar seni, rumah Quran atau lembaga pendidikan Quran. Dan itu memang kita bagi kelasnya dari mulai pagi sampai sore dan bahkan sampai malam baru kita tutup. Nah, untuk yang di Amoranya juga itu dengan konsep yang sama sebenarnya dengan sini. Cuman kita sasarannya kalau di sini kita lebih fokus kepada Kelurahan Kenali Asam untuk merangkum ya ibu-ibu ataupun pelajar-pelajar yang ada di Kelurahan Kenali Asam. Kalau yang di yayasan satu lagi memang untuk Kelurahan Talanggulo. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kami bisa memberikan dampak yang baik khususnya untuk bidang pendidikan, pengajaran dan pengembangan diri gitu, Mbak. Iya, berarti memang untuk sasarannya tetap sama, tapi membedakan hanyalah Tempat. wilayah, wilayah betul. untuk berkontribusi. Betul, gitu ya. betul. Oke. Kemudian juga kita mau beralih nih, kalau kita udah dengar dari Bu Wada, kita mau beralih ke sebelahnya yang cantik-cantik. Hai. Ada Ibu Yusriati dan Ibu Sani. Nah, boleh karena yang paling dekat Ibu Yusriati ya, Bu ya. Nah, ini kan Ibu udah menjadi nanti koordinator dan kebetulan juga kepala sekolah dari TK Ilham, Bu. Kira-kira apa sih yang membuat Ibu kok tertarik untuk gabung ya? Atau awal mulanya ingin mengabdikan diri, kemudian juga ketemunya Bu Warda tepat nih gitu ya. Nah, kira-kira boleh sedikit jelaskan Bu, kenapa bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Bukan tepuk anak Oh, TK. bukan. Karena di sini vibes-nya ibu-ibu aku semua loh, pemirsa. Jadi tuh kayak ngerasa kayak kita mau pengajian ya. Ya ini terlalu semangat. Aku jadi anak TK ini loh, jadi anak TK dulu. Seru. Ayo Bu, boleh. Ini Lanjut. saya perkenalkan, nama saya Yusriati. Ya. Alhamdulillah baru menggelar sarjana pendidikan di bulan Februari. Alhamdulillah. Keren. Di usia keberapa? Di 52. Sarjana terkenal. Alhamdulillah di kampus saya paling ya jadi mama. Kebetulan saya kuliahnya di IAIMA punya Pak Maulana. Iya. Ya. Alhamdulillah selesai. Waktu saya kuliah juga didukung oleh Bunda
Waktu itu kami membangun TK ini 2019. Waktu itu waktu Covid, ayo kita sama-sama bergabung membangun TK. Kemudian sambil bergabung membangun TK, ayo kita kuliah. Dulunya juga kuliah nih. Tapi putus di tengah jalan. Tahun kedua, aku mundur katanya gitu. Jadi saya mau mundur juga gimana gitu kan. Udah maju aja lah gitu. Jadi rekan kuliah gitu ya Bu ya? Iya, Jatuhnya. sama-sama. Rekan kuliah. Tidak. Waktu itu kami sama-sama membangun TK. Ayo bangun TK. Ayo Bu, kita ini sepertinya kita coba ini LPK tadi kan sudah jalan. Jadi ayo kita bangun TK yuk gitu. Jadi kami membangun TK itu dari mulai nol, betul-betul nol, dari susah payah, dari Murid 10 orang ya Bu. Iya, murid ya apa adanya dulu, ya sudahlah. Kita waktu itu zamannya Covid, orang sekolah pada tutup, kami pada buka. Alhamdulillah sejak 2019 ke 2020 anak murid juga ada, ya kami ngajar sambil sembari kami juga itu tadi kuliah. Kan? Tahun kedua bundanya mundur, saya lanjut. Itulah sejarah saya kuliah, juga sejarah dibangunnya TK Ilham. Saya memang benar-benar dari nol, dari mulai bangun TK ini memang saya bersama Bunda. Masya Allah, tepuk tangan dong semuanya. Berarti memang adanya kesamaan interpretasi ya, dan kesamaan visi dan misi ya, makanya bisa memunculkan. Dan tadi menarik nih, ada kata-kata bahwasanya membangun itu dengan apa adanya, bukan ada apa-apanya gitu ya. Jadi tulus loh, dari hati loh gitu ya. Itu luar biasa, harus dicontoh loh. Kemudian sama Bu, kita mau beralih ke sebelahnya dengan pertanyaan sama untuk Ibu Sani ya. Sama Bu, halnya kira-kira apa sih yang membuat Ibu kok bisa ada Bu Wardah nih kok bisa gabung nih gitu ya. Boleh Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Sani. Saya sudah bergabung dengan Bunda dari awal LPK berdiri juga, dari tahun 2019. Awal mula ya biasalah. Boleh sedikit Awal mula ya biasalah ya gitu kan, nyari kerjaan kan, itu dapat di sini, nyaman di sini, visi misinya sama. Di LPK ini mulai dari setengah 5 sore sampai jam 5:45, sejam seperempat kita harus mengajarkan anak untuk one day one ayat. Satu hari itu minimal dapat 1 ayat, baru boleh pulang ke rumah. Dapat ngaji, dapat hafalan. Itu target untuk LPK di sini. Berarti memang untuk Ibu Sani ternyata kalau bisa ditarik benang merahnya itu emang kesamaan pola pikir ya, hingga ketemu Ibu Wardah. Karena memang kalau kata penelitian itu Bu ya, kalau kita udah punya stigma yang sama, nanti kita ketemunya orang-orang yang sama juga, pemikiran visionernya ya. Gitu. Nah, terima kasih Ibu Sani, dan kita mau balik lagi nih sama Ibu Wardah ya. Tadi kita langsung bahas tentang sistem. Sistem. Karena kita udah penasaran nih kalau sistem dari TK ini tuh seperti apa, mulai dari mata pelajarannya, kemudian juga jam operasionalnya itu berapa, kemudian untuk saat ini gimana sih target untuk bisa merangkul anak-anak, terutama kalau untuk Ilham di Kelurahan Kenai Asam ya, untuk bisa ya nanti ayo gabung di Yayasan Ilham Hasibuan Jambi. Gimana Bu? Alhamdulillah sih kalau untuk ini, karena kebetulan di yayasan ini kan kita sudah punya SK Kemenkumham, sudah ada izin operasional di masing-masing, semuanya sudah ada izin operasional dari dinas, dari Kemenak gitu kan, kita ada izin. Nah, khusus untuk TK Ilham, operasional kita berlangsung dari jam 8 sampai jam 11, dan kita mengikuti standar dari Dinas Pendidikan Kota Jambi. Jadi memang kita kiblatnya kita tuh dari Dinas Pendidikan Kota Jambi gitu kan. Dan kita juga ada kurikulum yang memang sudah ditetapkan oleh ada dari Dinas Pendidikan gitu kan. Dan kita juga mempunyai kurikulum lokal sendiri juga gitu kan. Kebetulan di sini tuh saya mengangkatnya budaya, karena saya ini pelaku budaya Kompangan juga. Jadi setiap hari
keunikan dari sini tuh setiap hari Jumat kami itu ada latihan kompangan untuk anak-anak gitu kan. Nah itu yang salah satu muatan lokal yang kami bangun di TK Ilham ini gitu. Nah kalau untuk kegiatannya itu dari Senin sampai hari Jumat. Setiap hari Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu yang libur gitu. Nah, bagaimana mencapai targetnya itulah tadi, kalau kita nih seorang ya namanya pejuang dari nol gitu kan. Bagaimana kita bisa branding diri kita sendiri gitu kan. Branding diri kita artinya kita harus kenalkan keluar kan kitanya gitu. Sehingga alhamdulillah di wilayah Kenali Asam ini alhamdulillah lah TK Ilham tuh punya nama gitu, sehingga alhamdulillah juga akhirnya makin tahun kita ada peningkatan jumlah peserta didik di sini. Itu gitu. berarti TK ini diinisiasi tahun berapa, Bu? 2020 tepatnya 2020. dia berdiri karena COVID-19 itu ya, Bu? iya betul. Pada saat COVID ketika semua TK pada tutup, kami bahkan buka gitu, tapi kami membuka sistem yang berbeda gitu, bukan menjadi bukan menjadi pembangkang pemerintah karena waktu itu lagi COVID, tidak, tapi karena dari situlah kami melihat ada keluhan dari ibu-ibu lah khususnya dari orang tua ketika sekolah sudah mulai daring gitu kan, bagaimana anak lebih banyak main gadget. Nah akhirnya kami mengambil pola awalnya itu di lingkungan sini dulu supaya nggak keluar, supaya kita tidak bersentuhan juga dengan dunia luar. Akhirnya kita pakai yang di lingkungan kita dulu gitu, dengan cara ya kita tetap mengenakan atau mengikuti prosedur protokol kesehatan waktu itu gitu. Oke, luar biasa. Berarti saat ini udah jalannya hampir 4 tahun, Bu ya? 5 tahun. 5 tahun. Alhamdulillah. Oh iya, 5 Jadi tahun ya. alhamdulillahnya ini pas mau tahun ke-6. Tahun ke-6. Tahun ke-6 ini. Dan izin operasional berakhir di bulan Desember kemarin. Akhirnya sudah dipenggantian untuk izin operasional gitu. Untuk izin operasional baru gitu. Ya berarti memang untuk pendanaan sendiri kalau di sini gimana, Bu? Dari pendanaan itu ya awalnya itu tadi kami itu sistem swadaya. Swadaya masyarakat yang memang ya sebenarnya banyak kejiwaan sosial sih gitu kan. Betul. Kadang-kadang tuh alhamdulillah nih saya punya guru yang luar biasa. Di awal-awal tuh Bun nggak usah digaji dulu deh katanya gitu kan. Adapun dapat uang dari wali murid untuk yang bayaran tadinya, tapi akhirnya ya itu tadi karena kita tuh mulanya dari bismillah gitu kan. Jadi alhamdulillah, jadi terakhirnya ya alhamdulillah sekarang gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Iya betul, karena mulainya betul-betul bismillah banget. Kami tuh punya dana cuma 500.000 ya Bu ya. Pertama sekali tuh punya dana cuma 500.000 waktu buka ini gitu kan. Dan alhamdulillah pada saat 2022 ya Ustazah Sani ya, kalau nggak salah kita udah hampir dapat pemasukan hampir 9 juta gitu waktu di 2022 tuh. Jadi alhamdulillah, jadi memang dari bismillah 500 alhamdulillah jadi berlipat-lipat. Oke, alhamdulillah. Harapannya mungkin terus berkelanjutan ya, Bu ya. Amin. Iya. Nah kemudian Bu, kalau bicara tentang rentan waktu berdiri mulai dari 2020 sampai dengan saat ini 2025 ya. Iya, 2025. Gak kerasa udah mau jalan 6 tahun. Nah yang tantangan-tantangan yang dirasakan itu seperti apa? Karena kan di sini TK ya, pasti punya butuh kesabaran kali ya kalau ngajar anak-anak pastinya kan, apalagi tapi saya yakin semua ibu sini penyayang anak kecil semua ya. Iya dong. Saya aja disayang, apalagi anak-anak. Iya, betul. Ya, kalau di rumah lagi sayangnya ya. Iya. Ya. Nah, kayak gitu. Kira-kira tantangan apa, Bu, yang mungkin dirasakan sama ini? Kalau tantangan sekarang ini kan banyak bermunculan sekolah-sekolah baru pastinya. Jadi kan bagaimana kita meningkatkan layanan dan kualitas dari sekolah kita. Artinya juga kita harus punya ciri khas daripada sekolah yang lain gitu kan. Nah, itu tadi. Kalau untuk TK Ilhamnya ciri khasnya di sini saya menerapkan konsep budaya lokal, muatan lokal. Jadi di sini kita pakainya yang kompangan tadi gitu kan. Nah, ditambah ini ya untuk pembelajarannya. Kalau matematika, bahasa Indonesia itu tetap ada. Nggak boleh kalau anak PAUD. Anak PAUD nggak ada ya? Nggak boleh. Jadi kita tuh memang pembelajarannya adalah sistemnya adalah belajar karakter. Oh, karakter. Karakter anak. Jadi bagaimana anak-anak bisa budaya antri, anak-anak jujur. Kalistung ada, Bu? Nggak ada. Oh, nggak memang boleh.
full untuk budaya berarti Iya, ya? iya. Oh. Karena kan sifatnya gini, boleh tapi dengan cara yang bermain dan menyenangkan. Oh, Contohnya ada. misalnya kita lagi bermain apa tuh yang lompat-lompat itu, kan berhitung tuh, lompatan kedua melompat 2, yuk kita lompat lagi 2. Jadi berapa kalau 2 sama 2? Tapi dengan cara lompatan, tapi bukan dengan cara drill kita menulis, enggak gitu. Karena konsepnya anak PAUD itu bagaimana menciptakan suasana anak tuh yang asik dan menyenangkan. Sehingga ketika dia di SD, dia sudah merasakan nikmatnya bermain tadi, bermain sambil belajar. Jadi di SD itu kan akan banyak nih ilmu-ilmu lagi dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi mereka nggak stres gitu. Oke, berarti boleh ya kalau memang kan kata ibu kan memang banyak di sekitar kita tuh kayak TK-TK yang kayak seperti biasa ya, yang kalistung, yang biasa aja gitu kan. Berarti pembedanya adalah di bagian budayanya tadi di Ya, sini ya. di memang budaya. khusus Kalau gitu saya ya? memang mengambil budaya lokal gitu budaya kan. lokal. Yang jelas tetap anak belajar sebagaimana mereka mendapatkan ilmu, cara berpikir, cara berhitung, cara membaca, tapi dengan cara asik dan menyenangkan. Kebetulan saya juga seorang penulis buku, jadi saya buat buku yang memang asik untuk anak-anak yang saya kolaborasikan dengan APE, alat peraga edukatif, sehingga anak-anak tuh senang bermain sambil belajar tadi gitu. Nah untuk lembaga pendidikan Quran juga ada ciri khas daripada di tempat lain. Kami mengambil konsep one day one ayat, artinya anak-anak itu keluar dari sini harus dapat satu ayat. Apapun itu dia harus dapat satu ayat. Misalnya hari ini dia belajar Bismillahirrahmanirrahim, sampai pulang dia hafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Besok kayak gitu lagi, tambahin lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Besok pun dihafalkan lagi begitu. Dan alhamdulillah dengan konsep seperti ini anak-anak hafal gitu. Itu sih kelebihannya dari yang lain. Jadi artinya tantangannya itu karena memang sudah berjamurnya banyaknya lembaga pendidikan Quran, banyak yang taman kanak-kanak, tapi bagaimana kita bisa tetap mampu berdiri di tengah era seperti itu, tapi kita punya keciri khasan sendiri gitu di sekolah ini gitu. Ini Itu tadi sih. yang kebudayaan yang kompangan tadi ya. Iya, Bu? betul. Oke, betul. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kemudian kita mau tanya lagi nih, beralih ke Ibu Sani. Nah, Ibu Sani kan selaku kepala sekolah LPQ Ilham. Iya. Nah, kira-kira selama menjabat sebagai kepala sekolah itu tugasnya seperti apa? Kira-kira Bu? Itu apakah sama seperti lainnya kepala sekolah yang nanti mengkoordinir juga, ngajar juga berarti Bu ya? Ngajar juga. Boleh jelasin Bu seperti apa tuh? Kalau saya ngajar juga, ngajar anak-anak. Kalau saya ngambil yang Iqra, Iya. karena yang Al-Quran lain guru. Ngambil yang Iqra itu anak-anak dari usia TK, usia 4 tahunan sampai SD kelas 2 lah yang Iqra. Kalau yang sudah kelas 3 ke atas kan rata-rata Iqra-nya sudah tinggi, jadi sudah lancar pindah ke kelas yang beda guru. Nah, selama ngajar itu saya terapkan anak-anak tuh, karena anak masih kecil kan belum bisa baca Al-Quran. Jadi anak tuh kita dibimbing membacanya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim terus sampai diulang-ulang sampai mereka hafal, baru mereka duduk kembali. Di situ mereka menulis sampai menulis huruf-huruf abjad lah, huruf-huruf hijaiyah, a, ba, ta. Yang sudah bagus tulisannya naik lagi tingkat. Jadi ya seperti itulah. Iya, intinya tetap ngajar tapi juga bertanggung jawab untuk koordinator utama gitu ya. Oke, baik. Kemudian kalau untuk bicara tantangan juga sih Bu, sama halnya kayak Ibu pada atau sama tantangannya karena berkolaborasi ya, intinya tetap harus ada komandonya dari Ibu keluarga gitu kan. Antisipasi masalahnya juga pasti akan sama. Tapi kalau dari Ibu Bu Sani ya? Kalau Bu Sani ada nggak tantangan yang berbeda dari Ibu Wardah kira-kira sama ini? Sama aja ya? Sama sih. Satu kesatuan ya? Iya. Artinya tetap harus fokus. Kemudian koordinasinya antar sesama itu memang harus lah, sama
ya Harus jalan. harus gitu ya. jalan. Kalau dari Ibu Bagusnya. Yusriati seperti apa Bu? Untuk sama aja? juga. Sama juga. Berarti Iya. lebih ke ngajar ya. Iya. Tapi untuk pembeda Kepsek itu koordinator utama gitu ya? Ya tetap Apa-apa? kalau kepala sekolah kan urusannya keluar. Oh, Jadi kan nanti keluar, kan kalau oke. keluar tetap di dalam. Tetap dalam, tetap ngajarnya tetap. Kalau- Berarti tanggung jawabnya bagiannya itu tetap ke ibu, ngajarnya tetap ke ibu. Tapi kalau nanti ada urusan keluar, ibu tetap tanggung jawab utama Iya, gitu iya. ya. Oke, luar biasa. Dan kayaknya kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Ibu Sani, Ibu Yusriati, sama Ibu Wardah di bagian dari TK Ilham ya. Dan kita udah masuk nih di sesi penutupan gitu ya. Aduh, karena tapi nanti tenang aja, kita bakal ada sesi berikutnya lagi karena ini ada terbagi dua tadi ya, ada TK Ilham sama TK Amora. Nah langsung aja Bu, untuk terakhir apa sih mau disampaikan untuk para pelaku pendidikan yang sedang nonton hari ini, kemudian langkah strategis dan komprehensif yang mau dimunculkan untuk Yayasan Ilham Hasibuan mungkin saat ini, saat yang akan datang maupun kedepannya nanti apa? Dan boleh kalian motivasi deh semuanya. Oke. Silakan untuk Ibu. Oke ya, Ya. untuk semua pelaku pendidikan Ya. yang ada yayasan, ketika kita berjalan, ketika kita sudah bismillah, teruskan. Jangan sampai putus di tengah jalan. Karena yakinlah, rezeki Allah itu sudah ada yang atur dan saya percaya itu. Apa yang tertakdir padamu hari ini itulah yang terbaik. Jadi untuk semua pelaku dunia pendidikan, kita tetap harus memegang teguh dari prinsip-prinsip pendidikan itu sendiri. Jadi ketika kita bicara masalah dunia anak usia dini, artinya bagaimana kita mengembangkan karakter anak-anak untuk bisa nanti ketika dia sampai di SD udah tepat dengan waktunya, dengan usianya, udah siap melaksanakan pelajaran-pelajaran ke depannya. Nah, jadi jangan takut dengan persaingan, karena yakinlah persaingan itulah yang memacu kita untuk lebih semangat gitu kan. Jadi terus bergerak, terus sama-sama kita berkolaborasi. Sekarang ini bukan lagi zaman kompetisi, tapi kita berkolaborasi bagaimana menciptakan sekolah ini memiliki kualitas dan bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Itu pastinya gitu. Itu yang terakhir dari saya, Mbak. Wah, mungkin kalau dari Ibu Oke. Sani, Bu Yusriati ada tambahan sedikit? Ada mau ditambahkan? Boleh, silakan. Kata-kata hari ini deh, kata-kata hari ini apa? Itu tadi dari Ibu Wardah, ini kan ada 3, nggak mungkin Ibu Wardah aja. Boleh, Iya kalau dong. dari Ibu Kata-kata hari ini aku Kata-kata cinta hari padamu ini. gitu kan. Ya nggak apa-apa, sedikit aja. Sarangnya gitu. Apa Tetap Bu? semangat Tetap walaupun semangat. di usia yang sudah lanjut. Bahagia. Bahagia. Jangan usia lanjut dong. Oh ya, Bu. oh ya. Masih muda lah. Usia yang 25 terus ya? berjalan. Iya. Kita kan seumuran saya. 25 ya, Bu. Iya, 25. Aku udah 2 sih, Bu. Dua-dua. 22 dong. Saya nggak apa-apa. Saya di bawahnya aja 20. 21. Oh, 21. Oke, tetap bahagia. Coba boleh untuk Ibu Sani? Oke, tetap semangat, Tetap berkreasi. tetap berkarya. Aku harus juga di ujungnya harus ada gitu ya. Putus tadi ya. Oke, ini tetap semangat, tetap jaga kompakan, dan tadi juga kata Ibu Wardah ya, apapun yang diawali dengan Bismillah ya, insya Allah nanti Alhamdulillah ya. Iya, Gitu ya. gitu, betul. Kemudian juga di tengah saat ini banyak yang persaingan, tapi kita jangan anggapnya persaingan, tapi anggap ini adalah tantangan yang harus kita selesaikan, harus kita baca kira-kira untuk kemajuan ke depan itu seperti apa Siapa? gitu ya. Kita harus Iya. bisa baca tantangan Bu ya. Iya, betul. Dan tentunya juga harus punya semangat untuk terus berkolaborasi, karena tanpa kolaborasi aku yakin dan percaya kita tuh bukan apa-apanya ya Bu ya. Iya. Dan itulah tadi pemirsa di Scope Podcast, kita udah ngobrol-ngobrol seputar dinamika pendidikan, terutama TK dari Yayasan Ilham Hasibuan Jambi, terutama berkontribusi khususnya di Kenali Asam ya. Tapi ini bagian dari Yayasan Ilham Hasibuan Jambi tentunya ya. Iya. Dan boleh nih untuk warga-warga Kenali Asam ya yang mau anaknya ke sini boleh. Ya, sekali promosi dong ya. Iya. Iya, dan tentunya juga semoga sukses selalu Bu. Terima kasih. Amin. Ya. Untuk kali ini semoga dengan adanya podcast ini bisa mencuat semangat-semangat lagi pelaku pendidikan untuk terus berkarya, berinisiasi dan memulai dengan bismillah. Ya. Saya Malika Hidayati Dewi pamit undur diri dan sampai jumpa di
sesi berikutnya, yakni bersama ibu-ibu tentunya masih di Yayasan Ilham Hasibuan Jambi di bagian TK Amora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.